Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Senang sekali kawan kembali bisa menyapa Anda pagi hari ini di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati, selalu fokus dalam perjalanan sambil mendengarkan Dialog Fajar. Pagi hari ini sudah bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu terus ya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah sehat banget, sehat luar biasa, sehat semangat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, ini berkah cintanya Dialog Fajar. Dan beberapa hari ini kita membahas tentang bahasa-bahasa cintanya Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Magic word. Wah, ya. Magic word. Oh no ya Ustadz Mimin ya. Siap-siap Ustadz. Masih ada yang magic lagi ya Ustadz ya. Oh iya. Bahasa cinta Rasul itu ya. Iya. Kalau di ilmu psikologi itu kan ada 5 ya Ustadz ya. Kalau di Rasulullah juga 5 kah Ustadz? Betul. Masya Allah. Physical touch yang pagi hari ini ya Ustadz ya. Benar. Seperti apa Ustadz? Rasul itu menerapkan bahasa cinta dengan apa Ustadz? Sentuhan begitu ya Ustadz kepada istrinya. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya kita bersyukur ya. Bersyukur, sekali lagi bersyukur ya. Kita dipertemukan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di satu majelis yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan barokah, sekalipun kita tidak di satu tempat. Kita berbeda tempat, ada yang di mana itu Sanggau ya Mbak Ayu ya, dengan ada di Sanggau. Kawan kita di Kalimantan. Ya, dan di Kalimantan. Terus kemudian ada kapan itu ada yang dari luar negeri juga ya. Betul, Philadelphia, benar, Alaska. Masya Allah. Ya, dekat-dekat sini Ponorogo ya. Iya. Yang selalu nyimak ikut derek ngaji. Ono kriya, ono bangil. Allahu Akbar. Senang ya Ustaz. Iya, Lamongan, Tuban, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu walaupun jauh dan kita tidak pernah bertemu muka, tidak pernah berkenalan secara langsung, tapi ruh kita sudah disatukan oleh Allah. Ya. Masya Allah. Insya Allah nanti kalau kita dekat itu, oh alah, iki tiba gitu ya. Jamaah Dialog Fajar. Dialog ya. Fajar. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan ini yang terakhir Mbak Ayu ya. Iya. Tentang bahasa cinta Rasulullah SAW kepada istrinya, yang saya kutip dari buku Fi Baiti Rasul. Ini diterjemahkan secara bebas menjadi bilik-bilik cinta Muhammad SAW. Yang kelima atau yang terakhir adalah physical touch. Jadi Nabi memiliki sebuah cara bagaimana membangun rumah tangganya, hubungan dengan para istrinya itu selalu meriah, selalu menarik, selalu membahagiakan bagi siapapun yang mendekat, melihat, berkumpul bersama beliau, yaitu menggunakan sentuhan fisik. Ini luar biasa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Bagaimana kita diajarkan oleh beliau, bagaimana kita membangun bonding, kedekatan, hubungan fisik, sentuhan fisik antara suami dan istri agar persentuhan itu menimbulkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tidak hanya kepada keduanya, tapi juga tidak pula hanya kepada para putra-putri keluarga inti beliau, tapi juga kepada orang-orang di sekitar beliau. Kalau Rasulullah tidaklah memiliki sebuah rumah tangga yang terbaik gitu ya, tentu akan sulit untuk ditiru atau didesiminasikan gitu ya, kalau istilahnya di sekolah itu ya, dengan keluarga-keluarga lain di sekitar Rasulullah, yaitu para sahabat. Para sahabat belajar banyak kepada Rasulullah bagaimana membina rumah tangga masing-masing. Maka di rumah tangga sahabat-sahabat Rasulullah pun kalau kita
kemarin kita sebut namanya Abu Ayyub Al-Ansari, waduh, Masya Allah itu belum sahabat-sahabat yang lain kan itu ya. Nah, kali ini yang terakhir bagaimana Rasulullah mengungkapkan bahasa cintanya adalah melalui physical touch. Ada sebuah hadis atau kejadian kisah Rasulullah itu ya, Mbak Ayu sudah mandi pagi hari ini ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Kaget saya, Ustaz. Masya Allah. Nabi tahu sirat-siratan sama istrinya, itu sirat-siratan ya. Mandi bersama dengan istrinya. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, membangun melakukan bonding. Itu bayangkan ini Nabi loh ya, karo bojone sama istrinya beliau atau sirat-siratan kan itu. Bagaimana bisa kita tidak membayangkan sebuah keindahan? Betul. Orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung sebegitunya gitu ya, menghargai, membangun kedekatan dengan istrinya. Tidak sebaliknya aku Nabi, kon melok aku wis pokoknya. Kan tidak gitu. Nabi betul-betul memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana kita melakukan physical touch agar setiap persentuhan sang suami dengan sang istri menimbulkan kebahagiaan, bukan hanya kepada keduanya, putra-putrinya, tapi juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Sehingga di ruang-ruang privat beliau, ini kan adus, ini kan mandi, ini kan ruang private Mbak ya. Betul. Itu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana beliau ini membangun saya, membangun komunikasi dengan saya, kedekatan fisik, sentuhan fisik dengan saya. Maka Sayyidah Aisyah menceritakan begini loh caranya. Agar kami ini selalu rukun, agar kami ini selalu bersama, agar kami ini selalu saling menutupi kekurangan dan saling menyempurnakan kelebihan. Dan itu sesuatu yang mahal bagi setiap keluarga kita. Karena kalau suami lagi marah sing metu kan elek bojone. Sebaliknya begitu juga. Ngawomel bojone tisene sing ketok elek kabeh. Sing apik-apik wingi gak ketok kabeh wisan. Gak krasa meneh wisan. Nah, Nabi kita begitu mulia, memberikan teladan. Kan pasti kan tidak dipertunjukkan kepada orang kan Nabi memperlakukan kepada istrinya. Tetapi Rasulullah itu melakukannya di ruang privat dan oleh Sayyidah Aisyah dikabarkan. Begini loh caranya. Sehingga para sahabat yang kalau di zaman itu perempuan itu menjadi objek perbudakan ya, perempuan itu direndahkan, istri itu adalah hanya subordinatnya suami gitu ya. Di zaman itu loh Mbak Ayu ya. Ojo ngomong HAM, ojo ngomong sekolah aja masih belum ada ya istilah-istilah sekarang ini. Tetapi Rasulullah menunjukkan betapa ini loh caranya menghargai istri, ini loh cara menyenangkan istri, ini loh cara membuat hubungan suami istri menjadi dekat, lekat dan rekat itu ya. Dekat, lekat dan rekat itu ya. Gini loh caranya kan itu. Jangan direndahkan istri itu, jangan diolok istri itu, kemudian disenangkan istri itu, kemudian didekatkan hubungan fisiknya dengan cara-cara yang menyenangkan, yang membuat candaan-candaan, yang membuat ucapan-ucapan itu menjadi sesuatu yang makin hari hubungan antara suami dan istri makin senang, makin senang gitu ya. Makin usia pernikahan kita ini makin lama itu makin ya tadi itu makin dekat, makin lekat, makin rekat kan itu. Sehingga enggak sebaliknya malahan. Nah, inilah kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, betapa luar biasanya Rasulullah membangun bonding, kedekatan ya. Physical touch itu ya seperti itu bahwa kita lakukan saja dengan penuh kegembiraan acara berdua dengan suami istri itu ya, total saja dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh kekanak-kanakan misalnya begitu, kegembiraan yang harus dilakukan, harus dikerjakan berdua di ruang-ruang privat. Dan tidak usah diceritakan. Ini diceritakan karena beliau contoh kita kan itu ya. Dan Sayyidah Aisyah saja yang berhak menceritakan peristiwa ini. Kalau ada yang lain yang menceritakan tentu akan dianggap hadis bohong itu. Hadis yang tidak benar. Tapi karena ini Sayyidah Aisyah yang menceritakan tentu akan menjadi pedoman pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menjaga hubungan suami istri, bahasa cinta yang terungkapkan itu betul-betul membangun
rumah tangga ini sebuah surga yang sangat menyenangkan bagi penghuninya dan siapapun yang hidup berada di sekitarnya. Yeah. Kan indah sekali Mbak ya kalau keluarga-keluarga kita ini seperti ini keadaannya. Anak-anaknya menjadi nyaman, mereka keluar rumah juga kepercayaan diri yang besar itu ya. Mereka orang tuanya akur gitu ya. Benar ya. Mereka di luar menghadapi tekanan kesulitan pede aja dia. Kenapa? Karena yakin di rumah dia mendapatkan modalitas perlindungan, motivasi, pengayoman yang selesai, yang utuh itu ya, yang kuat itu, sehingga yang cukup gitu ya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Sekali lagi, walaupun seperti apapun ancaman di luar, sekeras apapun kesulitan yang dihadapi, dia tidak akan mudah patah, putus asa, apalagi didik-didik budir gitu. Aduh, kasihan sekali. Sehingga jangan sampai anak-anak kita benar-benar menjadi strawberry generation. Kenapa? Ya karena rumah tangganya tidak kokoh. Mereka wong tuane nglakoni apa, mak nglakoni apa, anak nglakoni apa, gak ono cocokane blas. Nah, sehingga anak kita ini tumbuh sesungguhnya tanpa orang tua. Tidak punya role model. Betul gitu, ya. Dia yatim piatu secara esensial ya. Iya. Itu kan kasihan sekali gitu, sekali. Nah, ini yang terakhir bahasa cinta yang Rasul tunjukkan kepada kita, agar saya dan kita semuanya, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kita bangun rumah tangga kita agar betul-betul menjadi rumah tangga yang surgawi. Dan kita melahirkan generasi-generasi surgawi. Kehidupan di lingkungan kita juga akan menjadi lingkungan kampung, desa yang surgawi juga. Masya Allah, amin. Itu kan ada 5 ya Ustadz ya. Kalau misalkan kalau bisa dilakukan 5-5-nya itu luar biasa ya Ustadz ya. Masya Allah, dahsyat. Iya, tapi itu rasanya biasanya Ustadz untuk yang baru-baru. Pasangan baru, pasangan lama kayak apa sih? Kayak gitu tadi Ustadz ya. Nah itu bagaimana Ustadz untuk supaya kita menguatkan lagi, mengingatkan lagi gitu Ustadz. Kalau kepingin menguatkan lagi apa yang sudah kita bahas ini, direkam saja ya, di-download aja ya. Diterapkan, didengarkan bersama ya Ustadz ya. Nanti kalau lagi redup didengarkan lagi ini. Iya, betul. Karena ya harusnya makin lama kita berumah tangga ya, usia pernikahan kita makin lama, sekali lagi makin dekat, makin lekat, makin erat kan. Kita sudah tahu, sama-sama tahu kelebihan kekurangan kita. Kita sudah sama-sama merasakan susah senangnya. Terus mengapa kalau ada kesulitan di kemudian hari yang tidak kita bisa bayangkan, membuat kita menjadi tidak dekat, tidak lekat, tidak rekat lagi. Malah saling menghujat kan, naudzubillah. Kan gitu maksudnya. Jadi tidak ada pilihan sesungguhnya. Kalau kita semakin lama menikah, seharusnya dan semestinya kita semakin dekat, semakin lekat, semakin erat. Agar itu pilihan 5 iki kira-kira sing wis suwe gak dilakoni sing ndi. Oh begitu ya Ustaz ya. Di checklist lah. Cara awal iya. Supervisor aja. Ya ini supervisor pasangan kan nanti laporannya ke mertua begitu kan ya kan, mertua rasanya senang melihatnya. Anakku akur begitu ya Ustadz ya. Iya benar. Yang lebih menurut saya kan lebih lebih menarik lagi ketika sudah tidak ada mertua kan ya. Kita sudah jadi anak sudah pada lepas semua, misalnya sudah pada mandiri ya. Kemudian mereka juga sudah punya rumah tangga sendiri. Nah, ketika itulah sesungguhnya kita menjadi rujukan yang sesungguhnya bagi keluarga anak-anak kita. Jadi rumah. Betul, terakhir. Jadi rumah besarnya kan. Rumah besarnya. Bayangkan kalau kakek neneknya juga dicintai oleh cucunya gitu ya. Indah. Bahkan dibanggakan oleh cucunya. Aku dari kakekku gini. Aku dari nenekku ini dari kakekku loh. Aku liburan ke kakek aja, aku liburan ke nenek saja kan, itu sesuatu yang luar biasa. Mahal itu. Sangat mahal. Ketimbang aku kepingin liburan ke Eropa, ya boleh juga ke Eropa sekali-kali ya. Tetapi rasa bangganya tidak akan bisa mengalahkan jika dia liburannya itu ke rumah kakek dan neneknya. Masya Allah. Tentu kakek nenek yang mana? Kakek nenek yang 5 tadi itu kan itu. Masya Allah. Dia misalnya tahun pertama siji gitu ya.
Diinget-inget ya Ustadz ya. Tahun kedua iya. Tahun ketiga bahasa cinta yang ketiga gitu tahun ya. Tahun kelima nanti Valentine. Masya Allah. Tahun ke-6 itu ulang satu lagi. Alhamdulillah. Terus itu kan nanti ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Sudah menuntaskan 5 bahasa cinta yang dilakukan Nabi Muhammad pada istrinya. Insya Allah harus kita lakukan kawan ya. Entah itu bisa 5-nya alhamdulillah, paling tidak salah satu begitu ya. Yang itu harus rutin supaya kita menjadi keluarga yang utuh tadi ya. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketemu lagi di bahasa cinta yang lain ya Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.